Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Hari ini saya Latifah Yesya dari kelas 11 IPS akan menjelaskan tentang strategi menghadapi ancaman sosial budaya. Pertama-tama kita mulai dulu dari pengertiannya. Pengertian ancaman sosial budaya adalah suatu tindakan yang dapat menghilangkan dan mengancam keberadaan suatu kebudayaan yang menjadi ciri khas dari suatu daerah tertentu. Nah, di sini menurut situs resmi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, ancaman yang berdimensi sosial budaya dapat dibedakan atas dua ancaman, yaitu dari ancaman dalam dan ancaman dari luar. Ancaman terhadap integrasi nasional bidang sosial budaya dari dalam didorong oleh faktor-faktor sebagai berikut. Yang pertama, ada isu kemiskinan. Yang kedua, isu kebodohan. Yang ketiga, isu keterbelakangan. Dan yang terakhir, isu ketidakadilan. Isu-isu tersebut dapat menjadi titik pangkat timbulnya permasalahan dalam bangsa Indonesia, antara lain adalah separatisme, terorisme, kekerasan, dan bencana akibat perbuatan manusia. Adanya isu-isu yang menjadi faktor pendorong ancaman terhadap integrasi nasional tersebut akan mengancam suatu persatuan dan kesatuan bangsa, nasionalisme, dan patriotisme. Ancaman integrasi sosial budaya dari luar. Penyebab ancaman terhadap integrasi sosial budaya dari luar adalah pengaruh negatif globalisasi. Berikut ini beberapa pengaruh negatif globalisasi terhadap integrasi sosial budaya. Yang pertama, munculnya gaya hidup konsumtif. Dampak negatif globalisasi adalah munculnya gaya hidup konsumtif dan selalu mengonsumsi barang-barang dari luar negeri. Yang kedua, munculnya sifat hedonisme. Hedonisme adalah paham yang menganggap kenikmatan pribadi sebagai suatu nilai hidup tertinggi. Hedonisme berakibat membuat manusia suka memaksakan diri untuk mencapai kepuasan dan kenikmatan pribadinya meski harus melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat. Yang ketiga, munculnya sikap individualisme. Sikap individualisme adalah sikap selalu mementingkan diri serta memandang orang lain itu tidak ada dan tidak bermakna. Sikap individualisme dapat menimbulkan ketidakpedulian terhadap orang lain, misalnya sikap menghardik, mengemis, pengamen, dan sebagainya. Yang keempat, munculnya gejala westernisasi. Westernisasi adalah gaya hidup yang selalu berorientasi kepada budaya barat tanpa diseleksi terlebih dahulu. Misalnya, meniru model pakaian yang biasa dipakai orang-orang barat yang sebenarnya bertentangan dengan nilai dan norma-norma yang berlaku di masyarakat Indonesia. Contohnya, perempuan memakai rok mini, laki-laki memakai anting, dan sebagainya. Yang kelima, semakin memudarnya kepribadian luhur bangsa. Pengaruh negatif globalisasi di bidang sosial budaya dapat terlihat dari semakin memudarnya semangat gotong royong, solidaritas, kepedulian, dan kesetiakawanan sosial. Yang keenam dan yang terakhir, semakin lunturnya nilai agama. Dampak negatif globalisasi pada bidang sosial budaya yaitu semakin lunturnya nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat. Cara mengatasi ancaman sosial budaya. Ancaman di bidang sosial budaya dapat diatasi dengan cara penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang diimbangi dengan pengetahuan iman dan takwa. Yang kedua, penguatan tentang budaya dan wawasan Nusantara melalui pendidikan formal. Yang ketiga, meningkatkan rasa nasionalisme dan menguatkan konsep Bhinneka Tunggal Ika. Dan terakhir, melakukan penyaringan budaya dengan menggunakan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Sekian dari saya, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.